adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di Sabda Siap Saji, Rabu 14 September 2022, Pesta Salib Suci. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia itu harus ditinggikan. Allah Bapalah yang pertama-tama mengasihi, sampai-sampai Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal untuk menembus dosa manusia, dan Allah sendirilah kasih itu. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa meneladani perbuatan Allah, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Kasih ini dapat kita tunjukkan lewat berbagai hal, sebagai contoh, menolong sesama yang kesusahan, membantu orang yang kesulitan, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, tidak semua dari kita telah mengaplikasikan teladan dari Allah. Kita cenderung lebih sering melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum Kristus, seperti cuek dengan keadaan orang lain, kurang memperhatikan sesama yang kesusahan, dan lain sebagainya. Hari ini kita merayakan pesta salib suci. Disebut suci karena salib adalah tempat di mana Sang Juru Selamat umat Katolik wafat. Sebagai umat Katolik, kita diwajibkan untuk memikul salib kehidupan. Salib bagi orang Israel merupakan lambang kebodohan, tetapi bagi kita orang Katolik, salib adalah simbol kemenangan. Salib yang diberikan Yesus tidaklah lebih berat daripada salib yang Ia pikul. Namun, seringkali kita mengeluh karena beratnya salib yang kita pikul. Pengajaran yang dapat kita kutip dari Injil hari ini adalah kita harus mengasihi sesama dan juga harus kuat dalam memikul salib kehidupan. Dua hal ini dapat kita lakukan jika kita bersandar pada Yesus. Maka dari itu, marilah kita saling mengasihi satu sama lain dan memikul salib kita sebagai perwujudan dari perintah Yesus, yaitu meninggikan Anak Manusia, agar dengan demikian kita dapat menerima kehidupan yang kekal. Amin.